Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok ya, hari Jumat, tanggal 2 September 2022. Dan salah satu saham yang saya review ini ada request juga dari teman-teman di grup ya. Oke, seperti biasa, sebelum saya mereview beberapa saham yang akan kita analisis malam hari ini, saya akan mereview terlebih dahulu mengenai perdagangan IHSG hari ini ya. Jadi kalau kita cermati, IHSG hari ini bergerak mix ya, cenderung mix to lower karena emang sempat naik di 7.197 atau naik 0,25%. Namun sepanjang sesi perdagangan satu dan sesi perdagangan 2 mengalami penurunan ya. Jadi sempat terendah di 7.135 atau turun minus 0,60% dan akhirnya ditutup di 7.153 atau turun 25 poin atau minus 0,35%. Dan seperti yang saya bilang ya di video saya sebelumnya bahwasanya IHSG memasuki awal September cenderung bergerak sideways dan cenderung bergerak turun ya. Mungkin ada kalanya dia naik tapi cenderung sideways. Kenapa seperti itu, Mas? Dan banyak sekali faktor dari sisi berita, dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Kalau dari sisi inflasi ya seperti biasa ya masih belum selesai. Inflasi ini jadi momok atau isu yang mungkin eh, selalu digembor-gemborkan oleh komentator, terus kemudian media dan lain sebagainya ya. Terus kemudian isu yang sedang ramai yaitu isu kenaikan BBM ya. Karena memang kemarin Menteri Keuangan kita Sri Mulyani bilang bahwasanya keekonomian harga BBM kita terutama Pertalite itu bukan di 7.000, katanya kisaran 14.000, kemudian Pertamax kisaran 18.000 dan lain sebagainya gitu ya. Terus Center pemerintah juga akan menaikkan harga BBM Pertalite. Meskipun kabarnya tanggal 1 September ini tapi ternyata diundur dan ini menjadi salah satu katalis kenapa IHSG bergerak sideways ya. Jadi istilahnya pemerintah ini mau menaikkan BBM sampai berapa persen, sampai berapa rupiah gitu ya. Karena kalau semisal Pertalite aja dinaikin ke 10.000, itu kabarnya dengan kalkulasi ekonom itu bilang inflasi di Indonesia akan mencapai 6% seperti itu. Dan otomatis juga akan berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi di Indonesia gitu ya. Jadi itulah mengapa alasan IHSG cenderung bergerak sideways. Dan kita lihat secara teknikal IHSG polanya seperti ini ya. Polanya seperti ini, masih bergerak di range sempit, ini cenderung sideways. Dan kalau kita lihat IHSG di sini masih fase distribusi ya. Yang kemarin saya bilang MACD-nya masih warna biru seperti ini ya. Ini juga tergantung ya. Ini kalau semakin panjang ke bawah ya semakin lama. Tapi kalau ini nanti kecil, terus kemudian dia langsung balik ke atas seperti ini ya, mungkin 1 pekan 2 pekan selesai seperti itu. Nah, tapi kecenderungannya sideways ya. IHSG nggak akan kemana-mana di range ini aja. Yang penting dia dijaga di atas MA20 ya. Kalau sampai dia jebol dengan volume dan candlestick yang panjang di bawah MA20, ada indikasi dia akan ke arah 7.000 ya. Ini di support MA60 dan itu mungkin akan volatilitas tinggi ya IHSG, jadi agak riskan. Itu yang saya info mengenai IHSG ya. Kita langsung aja mereview beberapa saham yang akan kita analisis malam hari ini. Yang pertama ada Adaro, kemudian ada BPRI, ada Pegas, ada MEDC, ada KRYA, ada Meta, ada Pico, ada Raffi, ada Kars. Kita akan mereview malam hari ini ya pergerakan saham-saham ini. Oke, kita langsung aja ke Adaro ya.
Jadi kalau kita lihat Adaro ini all time high ya sekarang ya. All time high itu apa Mas? Jadi all time high itu menyentuh rekor harga tertinggi sepanjang masa. Kok tahu Mas dari mana? Nah, kita klik weekly chartnya ya. Kita klik weekly chartnya. Nah, selama ini sejak tahun 2016 dia nggak pernah nyentuh di harga 3740. Kita klik monthly-nya ya, grafik 10 tahun terakhir ya. Ini juga sama sejak tahun 2008, 2009. Adaro tidak pernah menyentuh di 3740. Jadi ini adalah rekor harga tertinggi sepanjang masa Adaro. Adaro ini kemarin sudah saya infokan ya untuk swing. Ini dari harga sejak 3.300-an ini saya infokan untuk swing, simpan aja ketika candlestick di atas MA5, harga saham bergerak uptrend. Nah, boleh kita simpan. Indikator berikutnya adalah dari MACD weekly ya. Jadi kalau kita lihat MACD weekly ini eh Adaro sudah golden cross ya ini ya. Satu bar tingkat ini bisa kita patokan untuk simpan jangka menengah ya, seperti itu. Namun sekali lagi saran saya buat teman-teman yang sudah punya akun reguler mungkin bisa bikin akun lain lagi ya untuk swing. Mungkin bisa pakai margin seperti itu atau mungkin akun syariah atau mungkin akun reguler lagi pakai atas nama orang tuanya, istrinya, saudaranya dan lain sebagainya. Karena memang kalau teman-teman mau day trading, scalping sama swing itu nggak bisa digabungin teman-teman karena saham yang ada di portofolio teman-teman nanti otomatis akan kecampur. Secara psikologis nanti akan susah untuk membedakan. Ini saham ini untuk mindset swing, saham ini untuk mindset scalping seperti itu. Ya, jadi money manajemennya juga akan beda gitu loh. Itu sih, itu yang saya eh, infokan pada teman-teman dan saya tanamkan mindset ke teman-teman ya. Jangan sekali mencampur portofolio antara scalping, day trading, dan swing. Karena ketika teman-teman niatnya scalping, niatnya day trading, dan tidak konsisten untuk cut loss maupun averaging kalau semisal pakai swing, nah itu nanti akan bubar istilahnya, akan buyar strateginya. Oke ya, terus kalau all time high proyeksinya kemana Mas? Nah kemarin kan saya info di grup ya bahwasanya Adaro ini masuk saham yang under value, masuk saham yang kategori value investing karena labanya naik fantastis di kuartal 2. Kemudian dari sisi PI-nya kemarin saya resume LK-nya itu dia hanya sekitar 3 kali PER-nya ya. Jadi murah sekali. PER itu di bawah 10 udah murah. Di bawah 5 itu kita anggap sebagai saham mutiara istilahnya. Di bawah bahkan sekarang kondisinya sekitar 3 sampai 4 kali malah lebih murah lagi gitu loh. Itu sih. Jadi kalau kita lihat Adaro ini all time high dengan lihat dia rekornya menyentuh harga tertinggi sepanjang masa dan kita lihat ini proyeksinya bisa sampai 38 ya. Biasanya sih kita lihat level psikologis ya. Jadi kan kita nggak bisa lihat resist atasnya lagi berapa. Biasanya dia akan mencoba ngelewatin 3.800, 3.850, kemudian 39, dan level yang mungkin sangat krusial biasanya di 4.000 seperti itu. Gitu ya. Dan bukan berarti saya ngomong gini teman-teman yang belum masuk langsung hajar ya, bukan ya. Jadi kalau semisal besok atau kapan ada koreksi, teman-teman ngambil. Kayak ini kemarin ada gap, ngapain panik? Ya memang dia tutup gap wajar gitu. Justru ini momentum untuk teman-teman ambil. Kemarin saya udah info ya di grup, low-nya 3480 ini ambil gitu loh. Karena ini eh, susah ini ada untuk dapat harga lebih murah lagi gitu loh. Memang grafiknya strong uptrend ya, baik daily maupun weekly. Oke, kita lihat secara bandarmologi ya, Adro.
secara metodologi ada sekuritas BK dan AK, sekuritas asing ya, yang akumulasi masing-masing 267 ribu lot dan 225 ribu lot. Terus kemudian kalau kita lihat yang jual adalah NI, BNI Sekuritas, PD, iPod, GR, Panin, AZ, Sukor. Ini rata-rata retail sih kalau yang jualan, yang akumulasi asing. Oke ya, kita cek Adaro. Nah, ini teman-teman ya. Ini 3 hari terakhir ini, terutama hari ini nih sangat masif nih akumulasinya mencapai 196 miliar ya. Ini tinggi ya kalau kita lihat Adro. Oke ya. Jadi sekali lagi teman-teman kalau niat nge-swing, eh, cari harga bagus, tunggu koreksian masuk. Jangan langsung sikat atas terus ya. Nah, beda kalau scalping. Kalau scalping momentumnya lagi kenceng ya sikat atas nggak apa-apa, asalkan tahu bisa atasnya lagi gitu loh. Oke, saya rasa Adaro udah cukup. Kita langsung aja ke BBRI ya. BBRI ini juga sama. Nah, ini kita lihat MACD-nya sudah menunjukkan fase akumulasi ya. Di sini masuk satu bar dan udah golden cross. Dan kita lihat candle 2 hari terakhir candlenya positif. Dan ini bisa kita gunain acuan untuk swing juga untuk BBRI. Terus untuk scalping juga boleh. Saham-saham yang gede kayak gini kayak BBRI, Adaro itu kalau teman-teman scalpingin misalnya pakai set lot gede, pakai margin atau pakai limit, itu nggak usah cari persentase yang banyak-banyak karena susah. Naik 1%, naik 2% aja udah bagus gitu loh saham blue chip gini. Cuman sisi positifnya kalau teman-teman main gede itu ada rasa sisi aman karena nggak volatil, nggak gampang ARB kayak gitu. Gitu ya. Terus ini targetnya kemana ya BRI? Ini resistnya di sini ya. Ini resist terdekat di sini. Masih ini ya. Jadi kalau kita lihat resist terdekat di 4430 sama 4470. Sekitar 2% ya potensi ribetnya. Dan ini secara jangka pendek ya. Kalau semisal bisa di hold sampai mungkin 1 bulan 2 bulan, ada potensi dia ke sini juga 4.500 balik lagi atau ke sini. Nah ini ada jangan lupa ya ada gap yang lumayan besar di 4.800. Ini pasti nanti ketutup ya. Cuman ketutupnya kapan? Saya nggak bisa jawab. Bisa 3 bulan, bisa 2 bulan, bisa akhir tahun gitu loh. Ya jelas ada potensi ke sini kayak gitu. Kemudian secara fundamental laporan keuangannya juga bagus. Kemarin udah rilis kuartal 2, jadi nggak ada masalah sih. Oke ya, kita cek secara badarmologi. BBRI di akumulasi asing lagi ya, ada ZP sama BK masing-masing akumulasi 393 ribu lot dan 158 ribu lot ya. Yang jual ada CS sama YP. YP ya, kita Mira Aset ya. CS asing, kita cek secara foreign ya, secara asing di sini. Nah, ini kalau teman-teman lihat BBRI ini bottomnya supportnya di 4250 ya. Ini selama akhir Agustus kemarin ya. Ini net sell terus nih, 300 miliar, 200 miliar, dan sebagainya. Baru 2 hari terakhir ini ada net buy yang lumayan ya. Kemarin tanggal 31, 93 miliar. Hari ini 171 miliar ya. Jadi ini menandakan asing ada optimisme buy di BBRI kembali. Itu ya. Oke, kita langsung aja ke Pegas ya. Oke. Nah, ini Pegas ini juga saham-saham yang bisa kita pakai scalping maupun swing. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena emang dari sisi MACD-nya fase akumulasi. Kita cek weekly-nya kemarin juga dia baru golden cross di sini ya. Ini baru golden cross. Ini masih panjang, biasanya polanya ini sampai sampai ini ya 2 bulan ya.
Kalau dia lagi akumulasi secara weekly, dia biasanya MACD-nya nge-track uptrend sampai 2 bulan, 3 bulan gitu loh. Bahkan ini sampai dari bulan 8 sampai bulan 12 gitu ya. Tuh, jadi panjang. Nah, ini memang kalau kita lihat secara MACD daily memang dia udah turun tangga ya. Wajar. Jadi ini kalau kita lihat memang profit taking wajar si Pegas ini gitu loh. Nah, kan targetnya kalau saham itu di atas MA5 kita bisa follow kan. Kita bisa follow terus untuk swing. Nah, ngambilnya di mana, Mas? Kalau teman-teman ngambil di atas MA5 ya mulai naik di atas MA5 berarti di sini kalau swing seperti itu. Nah, kalau semisal teman-teman scalping belinya di pucuk sini, ya sebetulnya agak keliru. Teman-teman lihatnya scalping tapi ternyata akhirnya swing agak keliru. Cuman teman-teman nge-swingnya kan saham yang bagus. Pegas ini perusahaan yang blue chip ya, fundamentalnya kuat. Jadi sebetulnya nggak ada masalah. Terus turunnya kemana Mas? Supportnya ya. Supportnya itu ke sini ya. Ini kemarin di sekitar 1860 udah jebol. Nah, target berikutnya ini ke sini ya. Ini ke sini ini sekitar 1745 ya, sekitar 1745. Nah, tapi kemarin sempat low 1785 itu udah ditarik, udah didorong ke atas, dijagain istilahnya gitu. Nah, ini udah turun 3 hari nih, ya. Biasanya eh, kalau udah turun 3 hari, biasanya ada technical rebound. Ya, sebenarnya gas dijagain di atas 1800. Nah, kalau misalnya teman-teman nyangkut di sekitar 1860, 1870 atau mungkin di sini paling pucuk atas nih ya. Teman-teman lihat diukur resikonya berapa kalau nyangkut ke sini. Kalau semisal udah di atas 10%, ya otomatis teman-teman sekalian aja di averaging gitu loh. Karena sahamnya masih uptrend. Kalau scalping itu kita batasi resiko itu cukup sebetulnya 3 sampai 5% aja atau jebol support kita cut loss. Misalnya teman-teman beli di area 1900 misalnya atau 1885 misalnya. Support terdekat kan 1860. 1860 ini jebol ya teman-teman cut loss. Itu kalau scalping atau day trading gitu loh. Tapi kalau teman-teman mindsetnya swing ya nggak masalah. Ditunggu aja sekalian minus 10% atau di atas itu atau tungguin di support baru kita averaging gitu. Jadi jangan turun dikit beli di pucuk, turun dikit di average, turun dikit di average jangan gitu loh. Itu sih. Ini sekalian panjang. Nah, ini mestinya udah terbatas sih turunnya ya. Turunnya udah terbatas. Paling hancur ya tadi 1745, jagain di situ. Karena itu udah deket sama MA20. Kalau MA5 tembus arahnya pasti nanti ke daerah MA20 di sini gitu loh. Nah, ini nanti MACD-nya pasti nanti akan bergerak turun lagi terus kemudian bentuk pola kayak gini distribusi. Nah, tapi biasanya kalau sahamnya uptrend kenceng ya, MACD-nya waktu akumulasi itu kalaupun nanti distribusi pun nanti nggak panjang, paling kecil seperti ini terus langsung balik lagi ke atas. Bisa juga pola seperti ini ya, kelihatannya turun terus langsung balik uptrend lagi ke atas gitu. Oke, kita lihat secara Broksum ya, gas. Nah, ini ada YB nih. YB ini kalau nggak salah jasa utama kapital. Masih akumulasi ya. Terus ada OD, SQ. Kalau kita lihat yang jual ada MG ya, ada MG, ada AK, ada U. Ya, MG soalnya kayaknya punya barang di bawah di gas ini. Nah, ini ya, asing jualan hari ini, tapi kemarin sebetulnya juga akumulasi 27 miliar. Ya, jadi sebetulnya asing di gas itu tiktokan ya, nggak yang full net sell kayak contohnya BBRI tadi itu kan beberapa minggu sebelumnya kan full net sell. Kalau asing dipegas nggak tiktokan dia gitu loh.
Oke ya. Jadi itu saran saya ya, nggak usah takut, nggak usah panik. Yang bikin teman-teman panik, belinya nggak pakai money management gitu ya. Jadi kalau semisal scalping itu harusnya porsinya berapa persen dari cashnya. Kalau misalnya swing itu porsinya berapa persen. Nah, terus teman-teman nggak tahu supportnya di berapa, itu yang bikin panik. Oke ya, pegas, saya rasa cukup. Kita langsung ke MEDC. Nah, MNDC ini sebetulnya juga sama kayak pegas. Nah, ini kita lihat secara weekly ini MACD-nya masih nge-track ini. Semakin tinggi banget nih ini ya, apa namanya akumulasinya. Semakin tinggi, semakin kencang naiknya seperti itu. Nah, ini masih dijaga di atas MA5 ya. Ini masih dijaga di atas MA5. Tapi ini sebetulnya udah turun tangga. MNDC ini udah turun tangga. Ya, kalau prediksi saya MEDC ini akan cenderung sideways dulu sambil ngikutin ini turun tangga kayak gitu. Tapi sidewaysnya MEDC kalau teman-teman ngikutin belakangan hari terakhir itu buat scalpingan enak karena sekali naik misalnya dia turun ngedrop 2%, sekali balik langsung dia naik 7%. Ya. Nah, ini sekali turun minus 2%, sekali recovery langsung 12%. Belakangan seperti itu polanya MNDC. Itu ya. Nah, kalau semisal mau ancang-ancang nge-swing di MEDC, mending tungguin aja di bawah MA5, cari koreksian. Tempo hari kan sudah saya info ya, 800 ya kalau mau ngambil. Di video YouTube saya sebelumnya sebenarnya di rekomendasi hari Senin, itu kemarin udah saya info MEDC ini. Ini tanggal 29 nih untuk rekomendasi Senin kemarin tuh saya udah info supportnya 800 di sini ambil untuk swing gitu ya. Ya ternyata nggak sempet di swing 2 hari udah naik berapa persen ini? 2 hari udah naik 15% teman-teman cuannya kayak gitu. Itu ya. Terus kita cek eh, secara bandarmologi ya MEDC. Ada AG, ada DX. DX ini bahana ya, ada ZP akumulasi. Nah, yang jual rata-rata retail ya, ada U, DR, AU, BB, CP, dan lain sebagainya. Nggak ada yang jual yang signifikan, nggak ada ya. Yang keluar banyak, nggak ada. Jadi, saya lihat MNDC ini buat scalping masih oke. Cuman kalau teman-teman nge-swing, cari harga bagus ya, jangan langsung HK aja, kayak gitu. Oke, MEDC sudah, kita langsung aja ke KRYA ya. KRYA ini tempo hari juga pernah saya infoin untuk scalping trading ya. Sempat nge-track naik terus 300 dan 3 hari kemarin turun ARB berturut-turut ya. Wajar teman-teman. Jadi saham itu jangan dipaksa naik terus. Ya, nggak ada impossible saham tuh naik terus tuh nggak ada. Pasti ada namanya tarik nafas dulu. Ya kayak teman-teman lagi lari gitu ya. Misalnya lari maraton berapa meter gitu, 500 meter atau berapa. Kan nggak mungkin istilahnya teman-teman langsung di-push terus kenceng itu kan nggak mungkin. Pasti ada tarik nafasnya dulu gitu loh. Itu ya. Mesin mobil aja kalau misalnya teman-teman bikin perjalanan panjang nggak pernah nggak istirahat ya lama-lama panas gitu loh. Sama di saham kayak gitu. Hmm. Kalau udah pucuk, kelihatannya pucuk gitu ya. Ini kan udah teman-teman tahu kan di atas SMA 5 ini udah panjang nih. Ya kan udah panjang berapa persen nih. Ini dihitung dari 4 hari aja ini ARA 25 29%. Ini 30 totalnya udah 59%. Ini sempat ARA sempat naik 13% juga. Terus ini sempat ARA. Udah total 100% dari sini ke sini tuh. Jadi wajar turun tiga hari berturut-turut merah ini wajar, penurunan wajar gitu. Nah, kalau saham dia masih bisa rebound nge-track di atas MA5 lagi, berarti dia masih kuat uptrendnya gitu.
Tapi kalau semisal dia dibikin turun berjilid-jilid sama bandarnya, MA20 juga bablas berjilid-jilid, ya udah selesai berarti patah trennya gitu. Tapi kalau ini dia masih dicoba ngetes lagi di atas MA5 gitu. Nah, resistnya berapa, Mas? Nah, resistnya ini kalau kita lihat ini di sini ya, 270 ya. Ini sempat nih. Ini resist terdekatnya sekitar 270, 272. Atasnya lagi 300. Nah, atasnya lagi 300. Nah, kalau semisal KRGA besok 270, 272 lewat, ya ada potensi dia ke 282 sampai 300 lagi gitu. Nah, resikonya gimana, Mas? Kalau semisal ternyata besok profit taking wajar, ya potensi turunnya ke sini 254 ya. Jadi 272 ke 254 ini sekitar 4 sampai 5%. Potensi profitnya ini sekitar 10% ya. 272 ke 300 ini sekitar 10 sampai 15% kayaknya. Itu sih. Nah, ini saham buat scalping day trading aja. Kita lihat weekly chartnya masih bagus loh ini ya. Weekly chartnya masih bagus. Oke, kita cek secara bandarmologi. Di sini ada CP ya, average 255, akumulasi 158 ribu lot ya. Yang berikutnya yang bawah ada AK, lainnya retail ya ini. PD, BK, NI ini rata-rata retail. Nah, yang jualan ini juga banyak retailnya ini. Ada AZ, YP, EP, KK, SL gitu. Cuman kalau kita compare sama yang akumulasi buy, masih gede yang akumulasi buy. Walaupun sebelumnya yang beli sedikit gitu. Oke ya, KRIA kita sudah. Kita langsung aja ke Meta ya. Meta hari ini lumayan atraktif ya. Volumenya naik 300%. Secara MACD daily masih nge-track ke atas ya, masih akumulasi. Terus hari ini ngetes resisten 183 di sini ya. 183 ngetes resisten. Dan kalau semisal besok dia bisa jebol 183, ada potensi ke level psikologis 200 ya. Dan ini kalau kita lihat supportnya di kisaran 174. Kalau ternyata besok turun profit taking wajar ya dia areanya ke 174. Itu ya. Kita lihat secara weekly chartnya dia juga masih akumulasi banget ya ini MACD-nya. Oke. Jadi menurut saya aman sih. Terus kita cek secara Broksum Meta. Ada YB, ada AK yang akumulasi ya. Kemudian ada MG. Ini aneh nih angkanya mirip volume lotnya nih. Ya, bisa juga ini orang yang sama gitu bandarnya. Kita lihat di sini ada YP ya yang jualan 200 ribu lot. YP ini sebetulnya kita mira aset ini sekuritas retail tapi kadang juga dilewati bandar juga. Nah, ini YP-nya siapa jualan segini ya. Oke, mungkin yang dipaspadai ini ya. YP SQ ya ini. Itu aja untuk Meta. Kita langsung next ke Pico. Pico hari ini volume naik 2.700%. Hari ini hampir arah ya. Oh, bahkan arah ya mungkin ya. Arah. Kemarin sempat ARB 2 hari ya. ARB 2 hari. Dan ini MACD-nya masih positif. Targetnya kemana ya? Targetnya sebesar 310. Biasanya sih ngetes dulu nih ke level psikologis 300 baru ke 310 gitu. Kalau ternyata besok turun profit taking wajar, arahnya sekitar ini ya agak jauh, sekitar 260. Kemungkinan
ada potensi ARB karena hari ini langsung arah ya, ada potensi ARB kalaupun dia profit taking wajar. Oke, kita cek secara broksum ya, Biko. Ada BEXI, ada YP, akumulasi 13.000 dan 11.000 lot. Yang jual banyak ya ini ya sekuritasnya, rata-rata retail. Tapi nggak ada yang jual signifikan ya. PD, VC, AZ, VC ini ajaib ya, rata-rata retail. Oke, tapi ini saham volatilitas tinggi ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih pemula nggak sempat mantau pasar, saya nggak begitu nyaranin ya untuk di scalpingin. Tapi kalau bisa mantau pasar ya silahkan. Berikutnya ada Raffi ya, ada Raffi. Raffi ini udah sebetulnya udah kelihatan sih set piece di sini ya. Cuman hari ini volumenya lumayan 200% ya. Terus kalau dilihat ini MACD-nya kayaknya sih ya memang dia udah mau berpotongan ke bawah. Tapi dia ada potensi dia langsung nge-track ke atas lagi gitu. Kemudian kalau dilihat weekly-nya dia masih akumulasi ya MACD-nya masih positif. Terus kita lihat secara bandarmologi ya. Ada YP ya. Ini YP-nya siapa? Saya nggak tahu. Bisa juga bandar ya. 169.000 lot akumulasi. Yang jual CC, GR, SL, HC rata-rata retail ya. Cuman lebih dominan jual hari ini kalau kita lihat. Terus kita cek potensinya kemana ya. Potensinya ada potensi ke sini. Ke resist ini ya. Ini kan sebelah sini udah jebol. Ada potensi ke sini. 236, kemudian 246. Ya, itu targetnya. Ini eh, Raffi ini support kuatnya di sini, area 206 ini. 206, 216 ya, 210. Ini kalau 206, 210 jebol, terutama 206 ya, ya udah selesai. Uptrend-nya selesai dia. Gitu. Tapi sekali lagi, Raffi ini juga saham yang baru IPO, volatilitasnya tinggi ya, sama kayak Pico. Saya nggak nyaranin buat teman-teman yang pemula atau nggak bisa mantau market ya. Terus berikutnya Kars. Ya. Kars ini kalau kita lihat belakangan diakumulasi masif ya. Ini arah berjilid-jilid sampai hampir 1 minggu ya. Kemarin ARB, menurut saya profit taking wajar. Dan sekaligus hari ini dia technical rebound untuk gap ya. Volumenya mencapai 900% ya. Terus kalau kita lihat dia arah, ini besok ada potensi juga, ada potensi dia naik ke resist 79 sampai 84 ya. Nah, ini resist 84, resist tertingginya dia. Kalaupun dia ternyata besok turun, ya kemungkinan targetnya ke 70 gitu potensinya. Oke, kita cek secara bandarmologi Kars. Ada RF ya yang akumulasi cukup besar di average 74 sebanyak 4,3 juta lot. Ada DR, IN, YB, dan yang jualan ada PD. Saya rasa PD-nya bukan retail ini. Kita lihat di sini aku rata-rata banyak yang jual ya, dominan jual dibanding beli. Cuman kita lihat ada yang sangat mencolok di sini ya. Ada sesuatu di saham ini sih kalau saya lihat. Ada potensi Mas Ian. Cuman sekali lagi juga saham ini saham yang volatil, saham gorengan. Jadi buat teman-teman yang pemula kalau nggak bisa mantau market, saya rasa saya nggak begitu menyarankan saham ini seperti itu ya.
Oke, mungkin sudah semua ya saya review. Ada Adaro, BBRI, Pegas, MEDC, KRYA, Meta, Pico, Raffi, dan Kars. Dan sekali lagi, yang saya review malam ini hanyalah sebuah ini ya, review belaka ya, bukan sebuah ajakan untuk melakukan pembelian maupun penjualan. Semua keputusan investasi ada di tangan teman-teman dan ini sebagai pertimbangan teman-teman dalam melakukan buy dan sell. Dan apabila teman-teman suka dengan video ini, mohon untuk like, subscribe, share, dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, silakan japri aja di WA saya di 085735144144. Ada banyak benefit seperti grup, rekomendasi, mentoring, coaching, private training, kemudian webinar, Zoom, kemudian bisa nego fee dengan deposit tertentu, dan banyak sekali lah lagi ya benefitnya ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.